Halo, perkenalkan nama saya Idham Zamzawi, mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0446777589. Video ini adalah buat dalam rangka mengerjakan tugas 1 untuk mata kuliah keamanan jaringan ya. Di sini saya sudah membuka halaman e-learning untuk melihat isi dari tugas 1. Di sini dapat kita lihat bahwa perintahnya adalah silakan Anda melakukan praktikum sebagai berikut, yaitu yang nomor 1 adalah serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum sniffing menggunakan aplikasi bernama Wireshark. Kemudian adalah nomor 2 adalah serangan-serangan terhadap sistem server aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Begitu. Panduan mengerjakannya kita lihat di sini saya sudah membuka panduan pekerjaannya. Ini praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Kita di sini diminta untuk menyediakan minimal 2 OS, yaitu yang pertama berfungsi sebagai telnet server, yang kedua adalah telnet client. Kemudian kita juga perlu mengunduh dan memasang aplikasi Wireshark. Setelah kita memasang Wireshark dalam perangkat kita, baik bisa di OS yang mana saja yang kita bisa gunakan, kemudian kita harus merecord traffic jaringan yang ada merecord traffic jaringan menggunakan aplikasi Wireshark ini. Nanti hasilnya diharapkan akan muncul seperti ini dari aplikasi Wireshark. Kemudian kita mengakses telnet yang sudah kita pasang ke masing-masing OS yang kita punya. Kemudian kita harus mencari grafik telnet yang muncul di dalam Wireshark. Kemudian dari telnet ini kita akan diminta untuk melakukan pengecekan bagaimana isi konten dari isi traffic telnet yang terjadi itu seperti apa. Oke, selanjutnya apa itu sniffing? Sebenarnya sniffing itu bisa diartikan sebagai kegiatan penyerapan jaringan internet gitu, menggunakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengambil data atau yang kita sebut sebagai traffic internet secara ilegal. Jadi sniffing itu aktivitas yang bisa dilakukan oleh hacker gitu untuk mendapatkan informasi-informasi penting secara ilegal melalui dengan cara dia mengakses suatu jaringan internet atau melakukan penyerapan pada jaringan internet tertentu. Kemudian kita ambil datanya yang mungkin diperlukan seperti username, password, email, atau lain-lain sebagainya. Kemudian dalam praktikum ini kita juga akan menggunakan telnet ya. Telnet itu sendiri adalah sebuah protokol komunikasi awal yang sudah cukup berumur gitu, yang digunakan untuk berkomunikasi antara dua perangkat begitu. Namun mengapa telnet ini ditinggalkan? Karena ya selain karena teknologinya yang sudah lawas, salah satu permasalahan utamanya adalah telnet itu tidak memiliki enkripsi jaringan yang bagus, sehingga data yang dikirim melalui telnet itu bisa mudah diketahui atau mudah diambil, disadap oleh pihak lain seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktikum nomor 1, yaitu sniffing menggunakan Wireshark. Di sini saya sudah membuka aplikasi Wireshark, kemudian saya menginstal OS-nya. Yang pertama adalah CentOS yang menjadi telnet server. Kemudian untuk kliennya akan menggunakan macOS seperti ini. Jadi sebelumnya saya sudah menginstal telnet, kita bisa melihatnya. Nah, di sini sudah terinstall. Kemudian di macOS saya juga sudah menginstal telnet. Oke. Kemudian kita akan melihat IP address dari server terlebih dahulu. Untuk mengetahui kita perlu connect kemana saat menjalankan telnet. Oke. 192.168.640. Oke, kita kemudian bisa menyalakan Wireshark-nya. Di sini agak berbeda seperti biasanya, tapi kita bisa lihat bahwa di sini ada WiFi, jaringan WiFi, memang komputer interkoneksi dengan jaringan WiFi. Namun IP-nya tidak sesuai dengan IP dari CentOS yang dalam virtual machine. Selanjutnya adalah ada VM di sini, kemudian ada bridge di sini yang kita lihat di sini, namun IP-nya di atas. IP atasnya tidak cocok, maka kita akan menggunakan VM ini. Kemudian kita start capture. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan mencoba terkoneksi melalui telnet. Kita akan menyalakan servernya terlebih dahulu. Oke, dengan ini harusnya server telnet sudah menyala ya. Kita lihat website sudah muncul. Kemudian kita akan terhubung telnet melalui terminal di macOS. 192 6410. Jangan lupa portnya. Oke, sudah tersambung. Kita masukkan password yang kita masukkan tadi. Oh, ternyata incorrect. Maka kita coba gunakan login yang lain. Oke, sudah tersambung seperti itu. Kemudian selanjutnya kita matikan koneksi Wireshark. Kemudian kita cari di Wireshark telnet. Nah, seperti ini. Kita coba salah satu infonya, salah satu jaringan telnet yang tersedia di sini. Kemudian kita lihat TCP streamnya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa terlihat info yang kita bisa ambil dari traffic dalam TCP dari Wireshark ini. Kita bisa lihat bahwa saya pertama memasukkan password yang tadi salah, kemudian saya memasukkan akun dan password yang kali ini masuk dalam benar. Namun kita bisa lihat bahwa semua data yang ada di telnet ini tidak terenkripsi dengan baik, karena melalui aplikasi Wireshark kita bisa melihat data sama sekali gitu. Bahkan meskipun dari terminal kita bisa lihat bahwa input password itu tidak memunculkan apa-apa yang berarti cukup aman melalui mata, namun ketika kita melihat dari Wireshark kita tahu bahwa ya datanya bisa kita cek, kita bisa lihat, bisa copy, kemudian kita bisa tiru untuk mengaku sebagai user cepat untuk melakukan login di tempat lain seperti itu. Jadi bisa dibilang dari ini bisa dibilang terbukti bahwa memang telnet tidak aman karena datanya tidak aman, tidak terenkripsi sama sekali. Kemudian penjelasan mengenai mengapa, penjelasan sederhana mengenai mengapa saya harus masukkan password 2 kali. Di sini terdapat pemberitahuan login incorrect adalah karena berdasarkan apa yang saya baca sebelumnya bahwa usaha login pertama itu telnet login pertama itu dia akan mencoba login sebagai sudo atau super user dari perangkat. Namun jalur ini sudah diblokir baik dari Linux sendiri maupun dari macOS. Jadi itulah mengapa ada pemberitahuan bahwa percobaan pertama itu login correct, namun percobaan kedua ketika sudah bukan dalam posisi super user lagi itu berhasil. Jadi seperti itu. Itu sekian untuk penjelasan mengenai soal nomor 1 dari praktikum keamanan jaringan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 2, yaitu praktikum untuk cracking password. Kita bisa lihat di panduannya cracking password untuk praktikum kali ini adalah dari password dibuat pada perangkat Cisco. Ini di sini ada sebuah konfigurasi perangkat. Di sini kita bisa lihat ada password ya seperti ini, kemudian username admin 3 secret 5 seperti ini ya. Kemudian ada situs yang bisa kita gunakan untuk melakukan cracking dari password tersebut, yaitu situs ini. Kita bisa salin saja. Kemudian ini adalah tabel daftar password yang bisa kita coba untuk crack. Di sini saya sudah mengubahnya ke sebuah spreadsheet ya, file Excel di sini sehingga kita bisa mudah mengaksesnya. Kita coba masuk ke alamat yang kita diberikan.
IFM, Cisco Password Cracker, yang seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini ada keterangannya, kemudian di sini ada type 7 password. Apa itu type 7 password, kita akan ketahui lebih lanjut. Namun kita coba mengkopikan salah satu password yang ada di sini untuk dimasukkan ke dalam password cracker ini. Yang pertama, crack password. Tidak muncul apa-apa. Kita coba ke yang sulatnya terlebih dahulu. Oh, ternyata muncul. Berarti dari sini bisa kita kesimpulan bahwa nomor 1 passwordnya gagal. Namun nomor 2 kita berhasil. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, muncul lagi, berhasil lagi. Kita nomor 4. Oke, kita salin lagi hasil cracknya, berhasil lagi. Kemudian kita maju ke nomor 5. Dari pola yang sejauh ini kita lihat, kita bisa lihat bahwa nomor 1 kita tidak berhasil untuk melakukan cracking passwordnya. Namun nomor 5 kita coba lihat apakah akan memunculkan yang berbeda. Oh, ternyata ada gangguan, ternyata hasilnya adalah gagal. Kemudian di sini nomor 6 gagal juga. Nomor 7 gagal juga. Nomor 8 gagal juga. Oke, seperti itu kesimpulannya. Jadi kita bisa lihat sebuah pola ya. Jadi dari daftar password yang ada di sini yang sudah berubah menjadi hal yang sulit dibaca ini, kita bisa lihat bahwa beberapa digit yang diawali dengan angka 08 kita berhasil mengcrack, sementara yang diawali dengan angka dolar ini tidak bisa kita crack menggunakan situs ini. Seperti itu. Oke, kita lihat ke panduannya kembali. Di sini ada alternatif lain untuk melakukan cracking password, yaitu melalui situs ini. Kita coba copy. Kemudian di sini keterangannya adalah secret password cracker. Jadi seperti ada yang berbeda. Di sini adalah type 7, namun kita coba di sini. Oh, ternyata tidak bisa diakses. Tidak bisa diakses, tapi mungkin ada password cracker. Oke, kita berhasil melihatnya. Oh, ternyata ada perbedaan. Di sini merupakan tipe 7, sementara di sini adalah tipe 5. Kalau gitu kita coba kita salin. Nah, di sini. Apakah dengan alternatif ini akan bisa muncul? Kita lihat yang pertama dengan kode dolar. Oke. Saya kurang mengerti ini apa maksudnya, namun hasilnya seperti ini. Kemudian kalau kita gunakan dengan invalid, ternyata ini hasilnya invalid. Apakah password yang diawali dengan angka 8 hasil invalid? Invalid juga. Invalid. Kita coba nomor 5, hasilnya seperti apa. Saya tidak mengerti prosesnya seperti apa, tapi bisa diketahui bahwa hasil dari kedua situs ini menampilkan hasil yang berbeda. Seperti itu. Kita bisa lihat tadi yang menggunakan tipe 7 kita dapat menghasilkan dia dengan password yang diawali dengan angka 08.
Kemudian yang diawali dengan angka dolar ternyata kita tidak bisa mengcracknya baik maupun menggunakan di type 5 ini. Jadi mengapa ada perbedaan hasil melalui dari tipe 7 maupun tipe 5 dalam proses cracking ini? Kemungkinan imputasi saya adalah bisa disebabkan oleh proses yang disebut hashing. Jadi ketika kita melakukan input password dalam suatu ketika diminta untuk melakukan password, sebelum password itu dimasukkan ke dalam disimpan ke dalam database, maka password itu akan melalui proses hashing. Apa itu hashing? Jadi hashing itu sendiri adalah mengubah teks yang digunakan dalam password itu menjadi sebuah rangkaian string yang tidak bisa terbaca. Kita bisa di sini tidak bisa membacanya karena gabungan dari berbagai macam karakter yang tidak mudah untuk didecipher atau dikembalikan seperti semula. Itu adalah hashing. Jadi memang harusnya proses hashing ini adalah proses aman sehingga pihak-pihak lain tidak tahu. Walaupun sudah melihat ke dalam database kita dimasuki tertembus gitu, orang-orang itu tidak akan tahu passwordnya apa karena sudah melalui proses hashing. Nah, apa bedanya dengan sniffing tadi? Dalam proses sniffing tadi harusnya ketika kita melakukan login, data yang kita masukkan itu melalui proses enkripsi. Nah, proses enkripsi itu adalah sebuah proses yang ditujukan agar data itu tidak bisa dilihat oleh orang dengan mudah, meskipun sudah menggunakan aplikasi seperti WhatsApp tadi. Nah, apa bedanya hashing dengan enkripsi? Nah, hashing itu ditujukan agar teks itu tidak bisa dikembalikan seperti semula. Berbeda dengan enkripsi, karena ada proses enkripsi ditujukan agar data yang sudah diacak sedemikian rupa itu bisa dikembalikan lagi melalui proses dekripsi. Itulah yang membedakan hashing dan enkripsi. Jadi, hashing itu tidak bertujuan untuk mengembalikan seperti semula, sementara enkripsi memiliki tujuan agar suatu pihak yang memiliki kunci bisa melakukan dekripsi dan melihat karakter asli dari data yang dikirimkan, seperti itu. Itu merupakan penjelasan dari praktikum nomor 2 singkat dari saya. Oke, dari penjelasan saya berarti saya sudah mengerjakan kedua soal untuk tugas 1 praktikum keamanan jaringan. Kalau begitu sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.